Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi wa azwajihi. Amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, mari kita syukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan membaca kalimat tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita nantikan syafaatul uzmanya ketika kita di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya, izinkan kami untuk bersilaturahim dan berbagi ilmu kepada saudara-saudaraku dengan harapan akan membawa kemanfaatan bagi hidup kita. Adapun yang ingin kami bagikan saat ini adalah dengan judul keutamaan taubat nasuha, hidup, nasib dan rezeki berubah 180 derajat. Kisah super inspiratif. Saudaraku yang berbahagia, kita mulai cerita ini dari kata Al-Faqih. Cerita ayahku demikian. Dulu, di zaman Bani Israel, ada seorang wanita cantik. Ia selalu membuka pintu rumahnya ketika duduk di atas dipannya. Siapa manusia yang tidak tergila-gila melihat kecantikannya? Bila lewat di muka rumahnya, sedangkan tarifnya 10 dirham peminatnya. Alkisah, pada suatu hari lewatlah seorang ahli ibadah di muka rumahnya dan ia sangat tertarik kepadanya, sekalipun ia telah berusaha untuk melupakannya, tetapi hatinya tetap gelisah. Akhirnya ia mengambil uang 10 dirham, diserahkannya kepada wakilnya dengan perjanjian siap datang tepat pada waktunya. Kemudian setelah sampai pada janjinya, masuklah orang itu dan duduk bersama wanita cantik itu di atas ranjang. Tetapi ketika baru mengulurkan tangan, ia teringat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia Allah akan melihat perbuatan maksiatnya dan amalnya terdahulu pasti akan lenyap akibat maksiat tersebut. Ia menjadi gemetar dan bermuka pucat. Lalu wanita cantik itu bertanya, "Kenapa wajahmu berubah? Ada apa?" Jawab ahli ibadah, "Aku takut Tuhanku Allah, dan izinkanlah aku keluar." Kawan wanita yang cantik tersebut lalu berujar, "Celaka kau, tidak sedikit para pemuda dan orang tua berharap seperti kau. Kenapa kau bersikap pasif?" Maka jawab ahli ibadah, "Sekali lagi aku hanya takut Allah, dan uang 10 dirham itu kuhalalkan untukmu."
izinkan aku keluar. Katanya, belum pernah melakukan semacam ini kau? Kata wanita cantik tadi. Maka jawab ahli ibadah, belum pernah. Lalu wanita cantik tadi bertanya, siapa namamu dan dari mana asalnya? Lalu ia diizinkan keluar sesudah memberitahukan nama dan asal kampungnya. Dia keluar sambil menangis. Kepalanya ditimbuni dengan tanah. Sehingga wanita cantik itu berkata dalam hatinya, orang ini baru akan melakukan dosa sedikit saja, sudah sedemikian takutnya. Sedangkan aku berbuat dosa sudah bertahun-tahun. Padahal Tuhannya juga sama, yaitu juga Tuhanku, Tuhannya ahli ibadah itu. Maka aku harus lebih takut dibandingkan dia, ujar si wanita cantik tersebut. Kemudian si wanita cantik tersebut ingin bertobat, tidak ingin lagi melayani semacam hal yang berdosa. Segala macam perlakuan si hidung belang untuk melampiaskan nafsunya di jalan serong. Kini si wanita cantik itu berbalik 180 derajat, ingin menjadi ahli ibadah yang tekun, dan bangkitlah perasaannya. Sebaiknya aku pergi menemui si Abid. Dulu siapa tahu ia mau mengawiniku, sehingga aku pandai belajar agama kepadanya dan bersama-sama melakukan ibadah untuk menegakkan agama Allah. Lalu si wanita cantik itu pergi dengan harta dan pembantunya ke kampung ahli ibadah dulu. Setelah bertemu ahli ibadah dulu itu, teringat perbuatannya. Ia menjerit dan untuk selamanya ia mati. Jadi belum melakukan apapun, kemudian didatangi oleh wanita cantik yang suka serong itu, dia teringat dosanya yang luar biasa menurut dia, menurut ahli ibadah itu. Maka dengan kagetnya, maka si ahli ibadah itu meninggal dunia untuk selama-lamanya. Karena sedihnya wanita itu menyebabkan si ahli ibadah itu meninggal, maka ia mencari saudaranya, maksudnya saudara si Abid itu, agar mau mengawininya. Di dalam Alkisah disebutkan saudara ahli ibadah itu ternyata mau mengawini wanita cantik yang suka serong itu dan sudah tobat itu, dan akhirnya melahirkan 7 orang anak laki-laki, dan semuanya menjadi nabi-nabi Bani Israel. Allah Maha mengetahui. Itu satu kisah super inspiratif dari orang yang ahli maksiat, kemudian bertemu dengan orang ahli ibadah, dan ternyata orang ahli ibadah ini kuat sekali imannya, meskipun tadinya nafsunya sempat terpancing, tetapi ketika akan berbuat maksiat, ia ingat kepada Allah, lalu ia membatalkan keinginannya yang tidak baik itu, dan digetuni kalau orang Jawa. Ya.
menjadi menyesali perbuatannya itu, padahal belum apa-apa. Kemudian pulanglah. Kemudian si wanita cantik yang suka serong tadi akhirnya terbuka hatinya dan akhirnya bertobat dan akhirnya kawin dengan saudara si ahli ibadah, karena si ahli ibadah itu akhirnya sudah meninggal. Dan ternyata tobat nasuha itu akan mengubah jalan hidupnya. Dia menjadi orang yang solih, yang solihah, dan akhirnya melahirkan 7 anak laki-laki yang semuanya menjadi ahli ibadah bangsa Israel. Ini bisa kita ambil hikmahnya bahwa orang yang selalu ibadah kuat, ada yang sampai ajalnya juga dalam keadaan ibadahnya kuat dan akhirnya dalam keadaan iman Islam dan masuk surga. Begitu juga dengan si Abid yang ternyata jalan hidupnya sejak awal itu jelek, tapi akhirnya bertemu dengan seorang ahli ibadah yang akhirnya dia tidak jadi melanjutkan perbuatan yang tidak baik dan akhirnya mendapatkan hidayah dan berislam dan akhirnya melahirkan 7 orang anak laki-laki yang semuanya menjadi nabi. Ini suatu kisah yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa sesuatu itu bergantung kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sebagai manusia tidak boleh menyombongkan diri, ujub dengan apa yang kita perbuat. Kalau itu perbuatan baik, kita juga tidak boleh ujub, apalagi mencela kepada orang yang terbiasa berbuat dosa. Begitu juga orang yang berbuat dosa itu pun belum tentu dia akan selamanya menjadi orang yang selalu berbuat dosa dan akhirnya akan menghuni neraka. Belum tentu semuanya. Maka yang terbaik adalah kita tidak boleh mencela, tidak boleh mengkritik orang lain, apalagi mengatakan dengan kata-kata yang jelek, yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Alkisah yang super inspiratif ini bisa mengilhami kita untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.